Baiklah, pada kali ini izinkan saya menyampaikan kembali materi tentang Pancasila yang sudah dipelajari selama semester 1 ini. Baik sejarah, Pancasila sebagai dasar negara, ideologi maupun pandangan hidup dan konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sejarah Pancasila. Pancasila lahir sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia dan menyusun dasar negara yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Proses pembentukannya dimulai dari sidang DPR PKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, Soekarno menyampaikan pidato pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai Hari Pancasila. Setelah melewati proses diskusi dan revisi oleh Panitia 9, pada 22 Juni 1945 dihasilkan Rumusan Piagam Jakarta yang menjadi rancangan awal Pancasila. Namun untuk menjaga persatuan terutama dengan masyarakat non-muslim, sila pertama dirumuskan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sidang PPKI pada 14 Agustus 1945, pada hari yang sama Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Pancasila bersifat inklusif, universal, dan dinamis, sehingga dapat menyesuaikan dan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai sebagai ideologi. Pancasila berfungsi untuk yang pertama, menyatukan bangsa, mengatasi perbedaan suku, agama, dan budaya. Yang kedua, memberikan arahan, menjadi acuan dan penyusunan kebijakan negara. Yang ketiga, mengembangkan karakter bangsa, menanamkan nilai-nilai luhur seperti keadilan, persatuan, dan kebijaksanaan. Pancasila sebagai pandangan hidup, berarti Pancasila menjadikan hukuman, moral, dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam sikap dan tindakan seperti sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, menghormati kebebasan beragama. Sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki hak asasi manusia. Sila ketiga, sila persatuan Indonesia, memperkuat semangat bangsa. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan kesejahteraan sosial yang teratur. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki konsekuensi penting diantaranya. Yang pertama, sumber hukum tertinggi. Segala peraturan dan kebijakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pedoman dalam pemerintahan. Setiap lembaga negara dan pejabat publik harus berpegang pada Pancasila dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, mengikat persatuan nasional. Pancasila menjadi landasan yang menyatukan keberagaman bangsa. Yang keempat, menyaring ideologi luar. Pancasila melindungi bangsa dari pengaruh ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur